Lunch Talk kembali kita lanjutkan masih dengan Pak Ramadhan dan juga Mas Miko. Saya ke Pak Ramadhan lagi. Pak Ramadhan, sekarang juga isunya yang beredar luas di masyarakat, spekulasi di masyarakat bahwa video ini kemudian hasil rekayasa begitu. Nah, apakah kemudian ada indikasi juga bahwa video yang tersebar itu merupakan hasil rekayasa? Untuk itu penyidik seperti yang saya katakan tadi, rencana tindak lanjutnya tentunya akan menghadirkan saksi ahli. Oke. Jadi untuk menentukan konten tersebut merupakan editing atau aslinya. Nanti hasil daripada keterangan tersebut kita akan melakukan tindakan penyidikan selanjutnya. Artinya ini saya ke Mas Miko, artinya ini sebetulnya satu hal lain kemungkinan besar bahwa video ini juga bisa hasil rekayasa begitu, kembali menjadi buat korban tentu saja ini pukulan berat juga buat mereka begitu. Apakah kalau misalnya memang video ini adalah hasil rekayasa, nah perekayasa itu nanti akan dijerat oleh pasal yang mana? Apakah sudah tercover juga di Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Pornografi? Ya, sudah tercover karena di Undang-Undang Pornografi, di Undang-Undang ITE maupun di KUHP itu kan memang unsur pasalnya luas sekali ya, gitu. Nah itu poinnya sebenarnya. Jadi selain perlindungan korban, poin pertama gini, perlindungan korban itu kenapa saya angkat poinnya? Karena dan ini jadi momentum untuk menerapkan standar ya, bahwa undang-undang yang ada sekarang itu untuk mencegah orang-orang dieksploitasi secara seksual. Kedua, misalnya mencegah untuk pembalasan dendam berbasis pornografi gitu. Karena beberapa tahun yang lalu kita punya kasus, misalnya kasus Ariel Peter Pan. Yeah. Nah, justru bukan penyebar luasnya yang kemudian dijerat gitu, tapi orang yang konten porno privasinya itu yang tersebar luaskan gitu. Jadi sudah korban menjadi tersangka bahkan diputus bersalah oleh pengadilan gitu. Kemudian Luna Maya dan Cut Tari misalnya sampai hari ini masih berstatus tersangka, Mas Dodi. Belum dilepas status tersangka gitu. Jadi ini poin saya sebenarnya gitu. Jadi poin perlindungan ini jangan sampai kemudian orang yang sudah menjadi korban karena konten-konten yang bersifat privasinya itu tersebar luaskan, dihakimi secara sosial, bahkan kemudian menjadi tersangka juga nantinya gitu. Nah ini catatan penting gitu. Jadi, nah untuk itu sebenarnya itu poin perlindungan menjadi penting sekali gitu ya. Nah yang kedua soal pemilihan pasal ini juga harus hati-hati Mas Dodi. Kalau kita perhatikan di Undang-Undang ITE misalnya, ada unsur dengan sengaja. Jadi setiap orang yang melakukan penyebaran, pentransmisian, atau membuat dapat diakses sesuatu konten kesusilaan harus dengan sengaja melakukan itu. Tapi tidak dengan pornografi. Undang-Undang Pornografi tidak membuat unsur kesengajaan, Mas Dodi. Jadi setiap orang hanya dilarang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, bahkan menyediakan pornografi. Bayangkan saya dapat link, kemudian saya buka ternyata undang-undang pornografi, konten pornografi terdownload di laptop saya. Kalau pakai undang-undang pornografi saya kena, karena nggak ada kesengajaan. Nah ini poin pentingnya gitu. Jadi fokus saya adalah bahwa pihak kepolisian memang harus sangat hati-hati. Jadi punya perspektif kerawanan terhadap korban pertama, kedua punya perspektif bahwa jangan sampai orang-orang yang seharusnya jadi korban itu jadi tersangka. Justru penyebar luas yang punya dengan kesengajaan melakukan eksploitasi seksual ini yang harusnya diusut gitu. Iya, karena kalau kita lihat juga penyebarannya cukup masif gitu ya di media sosial dan sebagainya. Orang sekarang sepertinya mudah sekali untuk menekan tombol forward atau kemudian share ke berbagai orang. Dan mungkin saja ada orang yang kena prank dalam tanda kutip, buka tanpa sengaja dan kemudian akhirnya terdownload ke handphonenya sendiri begitu. Apakah kemudian masyarakat ini sebetulnya sudah aware dengan bahaya hukuman yang menghantui mereka begitu ya, terutama tadi soal Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang Pornografi? Saya kira nggak terlalu aware ya dalam konteks bahwa kalau kita lihat di media sosial, untung banyak K-popers nih, jadi mereka melakukan spam. Kalau Mas Dodi lihat di Twitter, ketika cari kata kunci itu, yang ada itu penggemar K-pop gitu. Saya terima kasih juga nih penggemar K-pop itu melindungi para korban nih. Tapi kan ada juga yang misalnya membuat itu jadi barang bercandaan gitu. Nah saya kira masyarakat juga harus paham bahwa ada konsekuensi hukum yang kemudian menghantui ya di belakang itu. Cuman yang paling penting adalah orang-orang yang dengan sengaja tadi, yang memang punya kesengajaan, punya intensi menjadikan ini bahan untuk viral dan juga bahan untuk eksploitasi seksual ya. Apakah
motifnya untuk pembalasan dendam, apakah motifnya untuk ekonomi dan seterusnya. Nah, dan satu lagi poin pentingnya adalah Mas Udi, kalau kita memasukkan satu konten ke media sosial atau dunia digital, maka dia punya sifat eternity. Eternity itu dia tidak bisa hilang, Mas Udi. Iya. Jadi sekalipun dihapus, nah dia udah punya di berbagai situs nih, berbagai platform. Nah ini juga jadi poin penting, gimana supaya ketika nanti misalnya katakanlah ada tersangka-tersangka yang sudah diusut oleh pihak kepolisian yang dengan sengaja tadi melakukan eksploitasi seksual, ya. Nah, bagaimana juga pihak kepolisian memitigasi semua platform-platform tadi itu bisa konten-kontennya bisa diambil gitu untuk melindungi privasi si korban. Terlepas dari benar atau tidak yang kita sangkakan ya. Tapi kan benar atau tidak orangnya kan itu bukan berarti itu bukan orang gitu. Kalaupun bukan dia, berarti ada orang lain kan, yang mungkin bukan public figure gitu, tapi tetap perlu dilindungi gitu. Iya, karena ini yang disorot digital footprint dari korban tadi begitu ya, karena bisa membekas terus ya, dalam tanda kutip dia di jejaring internet eternal begitu, nggak akan bisa dihapus secara benar-benar. Mungkin kita akan dalami soal itu nanti di segmen berikutnya, Pak Ramadan dan juga Mas Miko. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.